Rahmat, warga Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan menangis histeris saat melihat kakaknya bernama Kurniawan tewas akibat terlindas truk tronton. Kecelakaan ini terjadi di Jalan MP Mangkunegara, 8 Ilir, Palembang. Kejadian berawal saat korban yang merupakan pedagang bensin eceran sedang melaju di depan truk. Namun tiba-tiba sepeda motor korban ditabrak truk dari belakang hingga menyebabkan korban jatuh dan sempat terseret. Naas, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sopir yang bernama Suhanda untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Sementara jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sejumlah warga mencari barang-barang yang tersisa akibat kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Muiz, Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta. Berdasarkan informasi, tercatat 87 rumah hangus terbakar dan 113 kepala keluarga terdampak kebakaran. Sementara ada 5 titik lokasi pengungsian untuk korban kebakaran. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan bangunan semi permanen di Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta pada Minggu sore. Kencangnya tiupan angin serta kondisi rumah yang semi permanen membuat api dengan cepat membesar. 24 mobil pemadam kebakaran dengan 96 personil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Akses jalan yang sempit serta banyaknya bangunan yang terbakar menyulitkan proses pemadaman. Namun 3 jam kemudian api dapat dipadamkan. Ledakan gas ukuran 12 kg mengakibatkan rumah warga luluh lantah. Peristiwa terjadi saat seorang penghuni rumah tak berani masuk ke dalam rumah dalam kondisi penuh dengan gas yang bocor. Korban yang saat itu merokok membuat api seketika muncul hingga menimbulkan ledakan. Akibat ledakan ini, korban mengalami luka bakar hingga 50%. Korban dibawa ke rumah sakit Pertamina untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran besar terjadi di pabrik kasur busa di Cirebon, Jawa Barat. Dua jasad wanita ditemukan dicor di dalam sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Unjuk rasa buruh kembali digelar untuk menolak isi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria. Dan saya Dian Mirza kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, kami awali informasi iNews Siang dari kebakaran pabrik kasur busa di Cirebon, Jawa Barat. Tadi pagi api kembali membesar setelah menyambar gudang penyimpanan tiner. Sudah lebih dari 12 jam si jago merah mengamuk meluluh lantakan pabrik kasur busa di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pagi tadi api kembali membesar di 3 titik, salah satunya di gudang cairan kimia dan tiner. Puluhan mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan, namun belum berhasil menjinakkan si jago merah. Selain membakar pabrik, api juga membakar 2 menara sutet di dekat pabrik. Bahan kimia ini? Bahan kimia tiner atau solar atau BBM atau apa? Semacam kayak tiner. Tiner. Oh. Di sini letak gudangnya ini? Iya, gudangnya di sini. Itu jumlahnya berapa Pak ini Pak? 16.000 liter. Berapa Pak? 16.000. 16.000 ini yang terbakar ini. Itu 2 tangki, yang satu 8.000. Setiap tangki isinya 8.000 liter. Berarti ini petugas masih kesulitan ya Pak? Masih kesulitan. Makanya petugas saya tarik dulu. Takutnya itu kan sutetnya kan kena lagi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan terhubung dengan rekan kami Toy Iskandar di pabrik busa Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
Selamat siang, Tois. Assalamualaikum. Ya, Selamat siang, Gede. Baik, kami informasikan bahwa kebakaran hebat yang melanda pabrik kasur busa di Kecamatan Arjawi Nangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini hingga siang ini masih berkorbar, dan seperti di belakang saya ini nampak api sulit dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kebakaran ini dari mulai jam 8 malam tadi dan hingga siang ini api terus berkobar. Bahkan sulitnya pemadaman 16.000 liter thinner ini sulit dipadamkan. Mengingat kondisi ini berdekatan dengan jalur Pantura di mana seperti arus lalu lintas dari arah Jakarta maupun arah sebaliknya juga mengalami kemacetan yang cukup panjang. Baik, jadi kami informasikan juga bahwa kebakaran ini belum dipasti terjadinya kebakaran. Namun diduga kebakaran ini ada percikan api yang di tengah memproduksi pabrik kasur busa ini. Sampai saat ini api terus membesar dan petugas terus memadamkan kobaran api. Selain menghanguskan pabrik kasur ini juga bahkan di areal listrik di atas yang berada gardu listrik ini sempat terbakar. Gede. ya, Tois, jika gardu listrik terbakar, bagaimana aliran listrik di sana? Apakah listrik juga padam di wilayah yang dekat dengan pabrik kasur ini? Ya, betul sekali, Gede. Untuk kebakaran gardu listrik sendiri, pemadaman listrik setiap semalam masih dipadamkan oleh petugas PLN sendiri. Hingga saat ini kobaran api terus membumbung tinggi dan jarak dari saya kobaran api ini berjarak 300 meter. Kondisi badan saya juga terhangat karena kobaran api yang terus membesar di areal kebakaran pabrik kasur busa ini. Gede. Ya, Tois, kami mendapat informasi bahwa pada dini hari tadi api ini sempat berhasil dijinakkan gitu, dan kemudian siang ini kembali berkobar begitu. Apa penyebabnya? Betul. Sejak dini hari tadi kobaran api sempat diredam oleh petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran menunjukkan 23 unit pemadam kebakaran. Namun hingga siang ini terus petugas pemadam kebakaran terus melakukan penjinakan amukan si jago merah ini. Sampai saat ini pemadaman api ini sulit dilakukan karena 16.000 liter thinner yang terbakar akibat pabrik kasur tersebut. Ya, apakah Anda juga mendapatkan informasi dari petugas pemadam kebakaran, kira-kira langkah apa yang paling efektif untuk memadamkan api yang titik apinya ini berasal dari thinner? Apakah ada penanganan khusus begitu? Karena ini saya lihat di belakang Anda masih berkobar cukup besar begitu. Ya, jadi petugas pemadaman sendiri tidak melakukan pemadaman seperti di belakang layar saya sekarang. Namun petugas mendinginkan di lokasi yang berada di dekat pemukiman warga. Bertujuan ini agar tidak merembet ke rumah-rumah warga. Petugas pemadaman juga terus berupaya memadamkan kobaran api, namun pemadaman ini sulit dilakukan. Hingga siang ini bahkan mungkin sampai 16 jam sampai saat ini belum dilakukan pemadaman oleh petugas damkar gabungan dari Pemkab Kabupaten Cirebon dan Kota sendiri. Gede. Tois, ini sudah hampir 16 atau 18 jam kebakaran ya. Asap terus membumbung tinggi dengan cukup pekat. Apakah ada dampak negatif kepada warga sekitar? Ya, sampai saat ini berdampak karena lokasi areal dari arah pesawahan ke jalur Pantura belum ada dampak dari warga sendiri. Namun dampak akibat kebakaran ini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon maupun arah sebaliknya mengalami kepadatan yang cukup panjang. Kondisi ini diakibatkan banyaknya warga yang melihat di sepanjang jalan untuk melihat kobaran api yang terbakar di pabrik kasur busa ini. Gede. Untuk korban jiwa, apakah ada, Tois? Ya, sampai saat ini petugas damkar sendiri belum dimintai keterangan lebih lanjut apakah ada korban jiwa ataupun mau tidak. Namun dihimbau warga yang mendekati areal
kebakaran kobaran pabrik kasur ini dihimbau agar menjauh, mengingat kobaran api ini membakar gardu listrik yang dikhawatirkan akan putus jika hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Tois Iskandar melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali dan kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Dan pemirsa, api yang membakar pabrik kasur Busa di Cirebon, Jawa Barat ini muncul sejak tadi malam. Ya, banyaknya bahan kimia di dalam pabrik memicu sejumlah ledakan. Orang yang di dalam udah jadi abu ya. Sejumlah ledakan sempat terjadi dalam kebakaran pabrik busa di Desa Kebonturi, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin malam. Menurut sejumlah saksi, api pertama kali terlihat sekitar pukul 19.30. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api sulit dijinakan. Tadi ada beberapa kali dentuman itu, Pak? Banyak sekali, banyak karena isi drum bahan kimia. Ada korban jiwa sejauh ini? Sementara belum ada laporan. Kebakaran juga mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Rumah 2 lantai di Bantaran Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur ambruk dan hanyut tergerus banjir luapan Ciliwung kemarin sore. Beginilah detik-detik ambruknya rumah berlantai 2 yang berlokasi di Jalan Tanjung Lengkong, RT 09 RW 06, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada sore kemarin. Seluruh bangunan hancur dan perabotan rumah terbawa arus luapan Kali Ciliwung. Pada Selasa pagi ini terlihat hanya reruntuhan bangunan yang masih tersisa. Nggak ada, kosong. Kosong? Tadi kemarin? Sore. Oh, banjir atau lagi apa? Pas banjir emang kali pas naik, kali pas besar. Ini rumah posisi udah rubuh sekali. Ini kedua kalinya nih. Udah pernah roboh juga? Udah pernah roboh juga. Menurut warga, kejadian ini terjadi pada Senin sore kemarin saat banjir melanda kawasan Bidara Cina dan penghuni rumah sedang tidak berada di rumah. Terdengar suara seperti suara kaca retak, lalu dengan sekejap seluruh bangunan ambruk dan tenggelam ke dalam Kali Ciliwung. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir luapan Ciliwung hingga pagi ini masih menggenangi permukiman di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Lebih dari 180 kepala keluarga dari 2 RW terdampak banjir. Wilayah Kebonpala, Jakarta Timur masih digenangi banjir setinggi 50 cm. Banjir saat ini sudah mulai surut jika dibandingkan dengan kondisi kemarin, di mana air mencapai ketinggian 1 meter. Wilayah Kebonpala memang menjadi langganan banjir dan saat ini 188 kepala keluarga dari 2 RW, yaitu RW 04 dan 05 terdampak banjir. Sejumlah warga dibantu oleh petugas dari PPSU hari ini mulai membersihkan sisa-sisa lumpur bekas banjir. Meski telah surut, warga diminta untuk tetap waspada akan banjir susulan dan juga terhadap binatang buas yang kerap muncul pada saat banjir. Ada 2 kakak dan di sebelah ada 1 kakak. Apakah rumahnya hanya lantai 1? Enggak, karena ada lansia, yang 2 balita. Nah, Pak, ini kan emang udah tergolong daerah yang langganan banjir gitu ya, Pak ya. Kalau udah ketinggian berapa sih Pak mayoritas orang di sini dihimbau untuk mengungsi? Kalau di atas 200 cm atau berapa? Kalau masih status siaga 2, kita masih bilang aman. Masuk level siaga 1, baru kita suruh mengungsi deh. Kantor kelurahan sama sekolahan SD itu. Nah, banjir yang kali ini termasuk cepat untuk surut atau Nggak, lama, paling lamaan. Sebelumnya kan cuma 6 jam. Ini doang lamaan. Lama. Sampai sekarang belum hilang gitu ya? Belum, kok
Kalau dihitung lama ya dari hari Jumat nggak surut ini. Jam 4 hari berarti. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan Lika Apriliani di Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat siang. Lika, berapa ketinggian air di tempat Anda berada saat ini? Ya baik Dian, Gede dan juga pemirsa, memang banjir masih mengendangi di wilayah tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Kebonpala, Jakarta Timur, di mana di sini ketinggiannya cukup bervariatif. Memang semakin siang ini semakin surut, di mana di tempat saya berdiri saat ini ya, ketinggian hanya mencapai 10 cm saja. Namun jika Anda memasuki lebih dalam dari kawasan pemukiman ini, di mana kontur dari pemukiman ini sendiri semakin dalam semakin rendah, untuk ketinggian air yang berada di dalam pemukiman ini dapat mencapai 40 sampai dengan 50 cm. Memang kawasan ini langganan banjir, dan juga untuk kegiatan saat ini dikarenakan sudah kian surut, ada sejumlah warga ini membersihkan sisa-sisa lumpur maupun sampah-sampah yang terbawa arus ini pada saat banjir. Nah, kalau kita berbicara apakah faktor yang menyebabkan kawasan ini sering ataupun langganan banjir, di mana yang pertama adalah faktor tidak adanya pembatas yang cukup konkret ini dari kawasan sungai maupun dari untuk ke kawasan pemukiman ini sendiri, sehingga jika luapan air meluap ataupun tinggi, yang mana ini kiriman dari Bogor dan juga Depok, maka langsung memasuki kawasan pemukiman, dan juga kontur dari pemukiman ini yang cukup rendah, sehingga meluapnya air ini dengan mudah memasuki dan juga mengenangi dari kawasan pemukiman yang ada tepatnya di RT 13 RW 04 Kebonpala, Jakarta Timur. Memang sudah surut, namun warga tetap diminta untuk tetap waspada jika tiba-tiba ini hujan mengguyur dan akan terjadinya banjir susulan. Sementara itu Gede dan juga di tempat kami. Ya, Lika, berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak terhadap banjir ini, dan apakah sebagian besar dari mereka sudah mengungsi? Baik Gede. Ya, Lika, apakah Anda bisa mendengar suara kami? Ya, rupanya ada gangguan telekomunikasi dengan rekan kami Lika di sana. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah rumah di bantaran Sungai Cialing ambruk akibat tanah di bawahnya tergerus luapan sungai. Rumah yang berada di bantaran sungai di Sukabumi, Jawa Barat ini ambruk akibat longsor pada Senin pagi. Rumah milik Ida Farida yang terletak di bantaran sungai Cialing, Desa Cihelang Tonggo, Cibadak, Kabupaten Sukabumi ini ambruk setelah pondasi yang berada di bawahnya tergerus air. Sebelum kejadian, penghuni rumah sudah mengantisipasi keadaan rumahnya dan mengamankan diri. Dari siangnya udah kelihatan terkikis terus, jadi saya tidak terlalu di situ gitu, jadi ke rumah saudara. Itu yang rusak apa aja Bu? Yang rusak yang pertama waktu jam 2 malam itu WC sama dapurnya. Terus yang tadi pagi itu yang jam 6 itu ruang tamu ya. Kejadian longsor akibat abrasi sungai di wilayah itu sudah sering terjadi. Tahun 2007 lalu, 8 rumah warga yang berada di bantaran sungai ambrol tergerus longsor. Warga yang berada di bantaran sungai pun diminta untuk selalu waspada, mengingat curah hujan tinggi diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jembatan Cikeretek di Jalan Raya Bogor, Sukabumi ambles akibat longsor. Warga pun harus mengeluarkan uang lebih karena lalu lintas dialihkan menuju jalan tol. Video amatir warga merekam detik-detik terjadinya longsor yang membuat jembatan Cikeretek amblas. Jembatan merupakan penghubung antara Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Material tanah di pinggir jalan raya Bogor Sukabumi sempat membuat warga sekitar panik. Akibat longsor ini jalan ditutup, kendaraan harus bergantian untuk bisa melintas karena hanya satu jalur yang digunakan. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih karena angkutan kota masuk via tol Bocimi. Ada yang lewat tol, ada. Ini aksesnya sebenarnya kemana Bang? Aksesnya di Sukasari di Curug. Terpaksa akhirnya penumpang terpaksa sampai sini.
Sementara ini penumpang gimana, Bang? Penumpang ya jalan. Ada yang maksain lewat tol tapi ongkosnya naik. Ini biasanya naik angkot. Biasa naik angkot. Terus? Jadinya gini, harus jalan sebentar, terus double. Oh, angkotnya dari arah Ciawi sampai Bogor hanya sampai sampai Racamaya aja. karena Jalannya sudah rusak. ada longsor. Iya, ada longsor. Akhirnya sekarang jalan. Jalan aja. Longsor di lokasi ini merupakan kali kedua. Masyarakat berharap agar pemerintah khususnya Kementerian PUPR segera memperbaiki jalan yang saat ini hanya bisa dilalui satu jalur. Pemirsa, jalur lalu lintas Bogor-Sukabumi saat ini ditutup total karena ada pengerjaan amblesnya jembatan Cikeretek. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Wildan Hidayat di jembatan Cikeretek Kabupaten Bogor. Ya, Wildan, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Wildan, ini apa sih sebenarnya penyebab dari jebolnya atau amblesnya jembatan Cikeretek ini? Ya, untuk diketahui pemirsa bahwa sebelumnya memang sekitar 2 bulan yang lalu jembatan di Cikeretek ini mengalami anjlok karena memang di bawahnya itu terjadi pengikisan di antara sungai yang ada di Cikeretek ini, Wilson. Dan kemudian setelah beberapa hari pengerjaan diduga memang terjadi ada pengikisan kembali sehingga terjadi kembali longsoran yang ada di belakang saya ini, Wilson. Ya, kondisi lalu lintas bagaimana saat ini di Bogor Sukabumi, tempat Anda berada? Ya, untuk informasi terkini bahwa arus lalu lintas di kawasan Sukabumi menuju Bogor dan sebaliknya dari Bogor menuju Sukabumi ini ditutup sementara dan arus lalu lintas untuk kendaraan roda 4 bisa dilalui dari arah Sukabumi menuju wilayah alternatif untuk dengan menggunakan via tol Bocimi. Dan untuk kendaraan yang roda 2 bisa melalui jalur-jalur alternatif dan di wilayah perkampungan, demikian. Iya, apakah Anda mengetahui informasi kiranya berapa lama akan dilaksanakan perbaikan jembatan ini sehingga arus lalu lintas kembali lancar? Ya, rencananya hari ini sekitar pukul 11 siang ini pihak Muspika dan Musbida dari termasuk PLT Bupati Kabupaten Bogor akan meninjau kembali pengerjaan yang rencananya diperkirakan 2 pekan ke depan, Wilson. Artinya 2 pekan ke depan, Wilson, ini arus lalu lintas atau akses jalan masih terganggu ya di sana ya. Apakah ada upaya lain petugas di sana untuk membantu jalannya arus lalu lintas untuk lebih lancar lagi? Ya, arus lalu lintas saat ini memang tidak bisa dilalui baik roda 4 maupun roda 2 karena di sini memang ditutup total, kan? Ya, lalu apa saran Anda kepada warga yang melintas di kawasan ini? Ya, kepada masyarakat yang akan menuju ke Sukabumi agar melalui arus yang lebih diperhatikan yaitu lalu lintas di wilayah sekitar, terutama bagi masyarakat yang keluar dari exit tol agar melaju melalui jalur puncak atau melalui Cidopom yang berada di wilayah sekitaran Ciawi atau langsung menuju tol Bocimi yang nanti akan muncul di wilayah Cikeretek dan Cigombong. Demikian, Wilson. Baik, terima kasih Wildan atas informasi Anda.